Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di pembahasan berikutnya pada juz 2, setelah anak didik faham dan sudah tahu tentang perbedaan panjang pendek pada harokat fathah, dan sudah dikenali juga macam-macam harokat dari fathah, kasrah, dan dhamma, baru setelahnya dikenali pada halaman 5 ini bunyi harokat kasrah. Bunyi harokat kasrah di atas garis putus-putus ini tetap menjadi tugas pendidik, seorang guru atau orang tua. Kalau ini nak berharkat kasrah di bawah ini bunyinya i. Ini juga sama i. Yang ini b, j, d. Ini he, we, z. Sesekali dicoba nggak apa-apa. Kalau berharkat kasrah bunyinya i. Jadi kalau a menjadi i. Kalau ba nak bi. Kalau ta ti. Kalau ya yi. Dicoba. Beri pemahaman kepada anak didik kita, bukan hafalan. Seperti yang kami telah sampaikan sebelumnya. Tekankan pemahaman, bukan hafalan. Setelah anak didik kita dianggap mampu dan sudah faham tentang bunyi harokat kasrah, maka dipersilahkan membaca bacaan yang ada di bawah garis putus-putus dengan sambil diawasi. Ingat, kesalahan yang terjadi di sini adalah kesalahan yang harus diawasi ketika anak didik salah pengucapan bunyi harokat kasrah. Bukan lagi kesalahan salah pengucapan huruf. Itu terjadi di juz 1. Jadi kalau sudah halaman 5, kalau naik di juz 2, harapannya anak didik kita sudah betul-betul faham, betul-betul tahu tentang huruf-huruf. Nah, di juz 5 ini sama. Anak didik kita itu hanya pantauannya dari pendidik itu salahnya di pengucapan bunyi harokat kasrah. Contoh, ba'isa, ya bisa, jahilah, nggak berurutan nggak apa-apa, syahidah misalnya, atau yang lain. Jadi kalau ada penyebutan pengucapan harokat kasrah salah, ya diperbaiki. Contoh, ba'isa dibaca ba'asah misalnya. Berarti anak didik kita itu belum faham bunyi harokat kasrah. Ini pengenalan bunyi. Kalau sebelumnya pengenalan harokat di halaman 5 ini pengenalan
bunyi harkat kasrah. Setelah anak didik kita dianggap mampu, di halaman 5 baru pindah pada halaman 6. Di halaman 6 juga sama, ini kolom praktek. Tentunya anak didik yang sudah tahu, sudah kenal dengan baik terhadap huruf-huruf hijaiyah, tidak begitu ada kesulitan di halaman 5, halaman 6 maupun halaman 7 ini. Dari halaman 1 sampai halaman 7 ini. Tidak begitu ada kesulitan lagi karena sudah kenal betul pada huruf-huruf hijaiyah. Jadi pengawasan dari pendidik itu hanya pada harokat. Kalau di juz 2 ini ditemukan anak didik yang salah pengucapan hurufnya, berarti dia belum layak untuk pindah ke juz 2 ini. Bagaimana alternatifnya? Jalan keluarnya, gunakan alat peraga. Jika terlanjur dari juz 1 belum faham betul terhadap huruf-huruf hijaiyah, belum tahu betul terhadap huruf-huruf hijaiyah, sedangkan anak didik sudah pindah ke juz 2, maka gunakan alat peraga yang lain, papan tulis, buku tulis. Jadi ajari mereka, kenali mereka huruf-huruf hijaiyah melalui alat peraga tadi. Begitu. Jadi pendidik itu harus betul-betul peka, betul-betul memahami, mengetahui kekurangan yang ada di anak didik. Di halaman 6 ini di juz 2 juga sama kolom praktek ini. Pengenalan bunyi harokat kasroh. Disuruh baca, pendidik tidak usah ikut campur. Hanya saja kalau nanti ada kesalahan pengucapan bunyi harokat, maka rangsang kembali anak didik kita. Dhamina, aqibah, ayima. Contoh yang lain boleh. Dianggap mampu, maka pindah pada halaman 7. Tetap adalah tugas anak didik. Disuruh baca dengan tetap diawasi oleh pendidik, guru atau orang tua. Nah, yang terpenting juga, yang terpenting dalam mendidik murid, anak didik, jangan lupa untuk mendoakan kepada anak didik. Ini sangat penting. Jadi kalau ada kelemahan, ada IQ-nya yang rendah misalnya, dari tingkat hafalannya kurang baik misalnya, jangan lupa untuk mendoakan anak didik kita. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.